Pagi hari ini Tuhan, kami kembali naikkan syukur, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini hari yang mulia, hari yang luar biasa, di mana Engkau bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua karya-Mu dalam hidup kami. Dan biarkan kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, supaya pada waktunya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan sungguh terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus akan mengurapi kami, baik yang membawakan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetaplah Kau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu terus memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat hari Paskah, ya. Paskah bukan sekedar rutinitas setiap 1 tahun sekali kita ibadah Paskah, ya. Biarkan ibadah Paskah ini membawa perubahan dalam kehidupan kita, semakin mengerti, mengenal apa makna Paskah, apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Seperti biasa saya selalu berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih hebat ya, kita sama-sama belajar. Biarkan sukacita Paskah ini, kemenangan yang Tuhan beri buat kita, itu menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, firman Tuhan berkata kita ini dijadikan pemenang dalam kehidupan ini, ya. Bahkan kita lebih dari pemenang, ya. Saudara punya keyakinan seperti itu? Kelihatannya ragu-ragu nih ya. Saudara ini diciptakan Tuhan lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Kristus telah mati buat kita dan Dia bangkit untuk kita. Bukan karya kita, bukan kehebatan kita, saudara. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Jadi kita ini sekarang ini dijadikan pemenang oleh Tuhan. Ya. Kita semua orang yang menang, ya. Bahkan lebih dari pemenang. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau beli ilustrasi, saudara ya. Ada satu cerita menggambarkan tentang kasihnya Tuhan. Ada satu keluarga, bapak mantan petinju. Dia punya 3 putra, ya. Putranya ini karakternya, perbuatannya tidak baik, ya, senang judi, minum, apapun yang tidak baik, saudara. Suatu ketika anak-anaknya ini terlilit hutang yang besar, sehingga anak-anaknya ini terbelenggu oleh dosa. Bahkan yang penagih hutang ini mengancam, kalau kamu tidak bayar besok atau seminggu lagi, kamu akan saya seret pengadilan, saya masukkan ke penjara. Ya. Namun kasih bapaknya kepada anaknya itu begitu luar biasa, saudara. Ya. Dia akhirnya berupaya gimana caranya saya dapat uang supaya dapat membantu menyelamatkan anak-anaknya. Terus bapaknya ini main tinju lagi, saudara. Padahal dia sudah pensiun, sudah usia. Dia nantang orang yang lagi nomor 1. Saya mau nantang itu dengan harapan walaupun kalah pun dia dapat uang yang cukup banyak. Apalagi dia menang. Ya. Setelah itu dia tanding, saudara. Betul, ya, karena dia ingin menyelamatkan anaknya. Dia tinju dengan segala keterbatasannya, fisiknya sudah lemah,
Ya, skillnya sudah menurun ya. Dia dihajar habis-habisan di ring, saudara. Babak, hancur semua wajah ini, saudara. Ya. Sampai terakhir dia langsung jatuh di ring dan dia harus meninggal dunia, saudara. Setelah itu gajinya keluar, saudara ya. Karena menang kalah pun dapat uang ya, tinju ya. Terus uang itu diberikan anak-anaknya dan anak-anaknya itu bisa membayar hutang lunas. Dan akhirnya anak-anak itu tidak menerima hukuman. Ya. Itulah yang Tuhan perbuat buat kita. Ya. Semestinya ya, kita itu sudah mendapat hukuman. Ya. Kita itu binasa, tapi kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara bayangkan, yang babak belur itu bapaknya. Yang terima gaji siapa? Anaknya. Itulah yang disebut lebih dari pemenang, saudara. Kita ini tidak berbuat sesuatu apapun loh, saudara. Bahkan seringkali kita menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kita menerima anugerah dari Tuhan. Menerima segala yang Tuhan perbuat, harus mati di kayu salib untuk kita. Saudara, percayalah, kalau Tuhan berfirman kita lebih dari pemenang, pasti Tuhan berikan kita kemenangan di dalam kehidupan ini. Ya, saya masuk dalam tema Paskah yang diberikan sinode, Ia telah bangkit. Ya, firman Tuhan yang diambil di Matius 28 ayat 6. Saya bacakan, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara, kalimat yang sederhana yang sering kita dengar, Ia telah bangkit, sering kali kita dengar. Tetapi kalimat itu mengubah sejarah manusia, saudara. Ya, menghancurkan kuasa maut. Ya, membuka pintu keselamatan bagi kita. Kata-kata itu begitu sederhana, Ia telah bangkit. Tetapi kuasanya sungguh luar biasa, saudara. Jika Tuhan tidak bangkit, kita tetap hidup dalam penghukuman. Kita hidup dalam dosa. Kita tidak mungkin selamat kalau Tuhan tidak bangkit. Pada waktu pagi hari, ya masih gelap, perempuan-perempuan datang ke kubur, ya, dengan hati yang hancur, ya, harapan mati, ya, air mata pun mungkin belum kering, saudara, ya. Mereka datang dengan hati yang sedih duka, tetapi mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ternyata kubur itu sudah kosong. Wow. Malaikat berkata, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia saat ini ada di tengah-tengah kita. Hari ini saudara datang ke tempat ini, pasti digerakkan oleh Tuhan. Bukan karena Paskah, bukan karena nganggur di rumah, bukan karena keinginan saudara. Semua pasti digerakkan oleh Tuhan. Ayo kita belajar, saudara ya. Saya singkat-singkat aja karena ini panjang ya. Ada berapa makna tentang kebangkitan? Yang pertama, kebangkitan adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu penting, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Ia hanya sekedar nabi, Dia hanya sekedar guru, ya. Tetapi karena Ia bangkit, itu membuktikan Tuhan Yesus adalah Tuhan, saudara. Setuju, saudara? Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Coba saudara pelajari. Ya. Banyak di dunia ini agama, saudara. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mengalahkan maut. Dia
bangkit dan dia hidup. Di Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang berkuasa. Jadi saudara harus paham, kita punya Tuhan Yesus yang powerful, yang berkuasa saudara. Dia pemilik alam semesta ini. Dia pemilik kehidupan kita. Kalau saudara lagi kesulitan, saudara dalam pergumulan, datanglah yang punya kuasa saudara. Jangan datang kepada manusia. Jangan datang kepada pendeta. Datanglah kepada yang punya kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara. Manusia semua pasti mengecewakan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kebangkitannya adalah jaminan keselamatan. Ya. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Ya. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, percayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Kita ini orang berdosa saudara. Jangan dipikir kita ini orang suci. Kita ini orang berdosa, ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap hidup dalam dosa kita. Ya. Kalau kita hidup dalam dosa kita, pasti kita mengalami maut. Pasti. Ya. Tapi karena kita yakin dan percaya pada Kristus, Ia bangkit. Berarti pertama, ya, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara jangan punya pikiran gini, saya banyak dosa. Tidak saudara, dosa saudara sebanyak apapun sudah diampuni oleh Tuhan. Karena Kristus yang membayar semua dosa-dosa kita. Hari ini percayalah, dosa saudara, dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, karena Ia bangkit, kita dibenarkan. Walaupun kita banyak sekali kesalahan. Ya. Kita nih orang yang penuh kesalahan tapi dibenarkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan menerima pembenaran. Ya. Yang ketiga, karena Ia bangkit, kita beroleh keselamatan. Kita dikasih jaminan dari Tuhan dalam kekekalan. Ya. Semoga pada waktu nanti kita menghadap Tuhan, kita kumpul seperti ini saudara ya. Wow, betapa indahnya ya. Saya ketemu saudara-saudara ya. Persis seperti ini di surga. Wah, saya enggak getun lagi. Saya enggak menyesal jadi hamba Tuhan ya. Kalau saya bisa bertemu dengan saudara semua. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Ya, Tuhan memberikan mandat buat saya untuk mengembalakan. Ya, walaupun saya banyak kekurangan saya tahu. Tapi mandat itu akan saya pegang sampai seumur hidup saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu berat loh saudara. Itu berat. Kalau saya main-main, saya akan mendapat penghukuman yang luar biasa saudara. Ya. Yang ketiga, kebangkitan bukti menang atas maut. Saudara, semua orang takut mati. Kalau orang bilang, saya tidak takut mati. Bohong itu. Ya, tidak ada orang takut mati. Sakit aja diobati kok tidak takut mati. Ya, banyak orang, saya tidak takut mati. Iya. Gayane tok. Tapi lek wis ngicet-ngicet ngene ya ke dokter, ya toh. Tapi Tuhan Yesus harus mati untuk kita. Ya. Masuk ke dalam maut, masuk dalam kematian, tapi keluar
sebagai pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, ya. Bahkan Paulus menyatat di 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, ya, di manakah kemenanganmu?" Waduh, ditantang saudara ya. "Hai maut, di mana sengatmu?" Wow. Ini bukan teori. Ini kemenangan nyata dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Saudara, Paskah bukan hanya sekedar cerita sejarah. Ya. Paskah bukan sekedar rutinitas kita beribadah 1 tahun sekali merayakan Paskah. Ya. Namun pastikan kuasa Paskah, kuasa kebangkitan harus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa kebangkitannya harus nyata dalam kehidupan kita. Ya. Ada 3 kuasa kebangkitan yang membuat perubahan dalam hidup kita. Pertama, harapan yang mati bisa hidup kembali. Itu kuasa Tuhan. Ya. Harapan yang mati bisa hidup kembali. Mungkin hari ini usaha saudara lagi hampir mati. Bahkan bisa-bisa sudah mati. Ya. Mungkin keluarga saudara saat ini hampir hancur. Ya. Bahkan sudah hancur. Ya. Mungkin pelayanan kita, iman kita mulai dingin, mulai kendor di hadapan Tuhan. Atau sudah hancur, sudah habis iman kita. Ada loh orang datang ke gereja, tapi tidak bawa iman, tidak bawa hati. Ada. Dengar ini saudara-saudaraku. Kubur kosong adalah memberi pesan buat kita. Tuhan sanggup membangkitkan apapun yang sudah mati, saudara. Ya. Walaupun hari ini saudara berkata, ya, kerjaanku sudah mati, keluargaku sudah hancur. Percayalah, kebangkitan Kristus bisa membangkitkan apapun yang sudah mati. Ya. Di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati diam di antara kita, kamunya ganti kita, ya. Saya ulangi, dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati diam di antara kita, di antara saya, maka Tuhan akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana itu. Wow. Saudara, jika roh Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, maka Dia akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini, saudara. Ini janji Tuhan, saudara. Ya, ini tentang keselamatan, tentang kekekalan. Selanjutnya, kuasa kebangkitannya membuat kita punya kehidupan baru. Jangan mau jadi orang Kristen yang tidak ada kehidupan baru. Saudara, saya sering berkata, waktu ini adalah waktu yang singkat. Saya tidak sok rohani, saudara. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Saya ulangi lagi sekali lagi. Ya. Bukan orang yang tua yang pasti dahulu meninggal. Bukan orang yang sakit dahulu yang harus meninggal dulu. Saudara. Kita tidak tahu kita kontrak di dunia ini berapa lama. Ya. Tapi saudara harus ingat, ya, kalau kita sudah benar-benar ikut Tuhan, kita harus menjadi ciptaan yang baru, punya kehidupan yang baru. Inilah yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Pada waktu kita menghadap Tuhan, inilah bekal kita yang kita bisa berikan kepada Tuhan.
bukan kekayaan kita, saudara. Ya, bukan pelayanan kita. Percuma pelayanan kalau tidak punya hati yang baru. Bukan keaktifan kita. Bukan, saudara. Wah, saya ke gereja tidak tahu absen. Bukan. Kehidupan baru ini harus kita miliki. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau memang saudara hidup di dalam ciptaan yang baru, di dalam Kristus, saudara pasti memiliki kehidupan yang baru. Saudara, ayo, saya setiap kali saya bawa firman, saya pasti di awal bilang, ayo kita sama-sama belajar. Ya. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Bukan buat saudara saja, buat saya juga. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama daging. Pendeta itu bukan dewa, saudara. Tidak usah dijunjung-junjung. Sama. Banyak di tempat lain minta dijunjung-junjung. Tapi saya tidak, saudara. Di mata Tuhan kita sama-sama domba. Loh, kita sama-sama domba di mata Tuhan kok. Cuma saya berdiri mungkin di depan sendiri. Ya, saudara ngikuti saya. Kita ini sama-sama domba. Kita punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jangan takut dengan manusia. Jangan takut dengan hamba-hamba Tuhan. Takutlah akan Tuhan, saudara. Saya sering melihat banyak anak-anak Tuhan salah fokus. Ya, saudara, masa lalu tidak perlu kita pikir lagi. Ya. Hidup baru harus menjadi identitas kita mulai hari ini. Kita mulai pikir, saudara. Ya. Hari ini ya, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita pikir ke depan kita. Maaf. Firman Tuhan berkata, umur kita 70, kalau kuat 80. Sisa berapa sih kita ini? Ya. Iya, oleh untuk 70. Loh, bagi yang 70 lebih puji Tuhan, bonus. Betul enggak, saudara? Belum tentu sampai 70. Pikirkanlah apa ke depan yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk saya. Saya tidak perlu dikasih apa-apa. Saya hidup sederhana pun tidak masalah, saudara. Selama saya masih bisa kerja, saya akan bekerja menghidupi saya sendiri. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita betul-betul merenungkan. Ya, hidup kita harus benar-benar menjadi hidup yang baru. Kuasa kebangkitan yang ketiga, membuat kita tidak pernah sendirian. Ya. Tuhan Yesus bangkit, ya. Dia meninggalkan Roh Kudus bagi kita. Ya. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Tak beritahu, ketahuilah. Ya, ini bahasa gampang-gampang. Tak beritahu ya. Ya, tak beritahu ya, Tuhan Yesus bilang gitu. Hari ini misalkan Tuhan Yesus khotbah, dia bilang, tak beritahu ya, gitu. Ya. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berkata demikian. Ya. Saudara, Tuhan yang hidup berjalan bersama kita. Tuhan itu hidup loh. Kalau saudara tidak percaya ya, saudara belajar untuk lebih peka. Tuhan itu sering berbicara buat kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita katakan.
Tapi seringkali kita yang enggak nurut. Saya pernah di JG kesaksian toh, saya pernah juga enggak nurut. Saya tahu itu dari Tuhan. Ya. Apa membuktikan kalau itu dari Tuhan? Pertama, hati kita pasti damai menerima perkataan itu. Ya. Kedua, biasanya Tuhan minta yang berharga dari kita. Apa itu? Enggak tahu. Bukan berharga, bukan berarti rumah kita dijual, enggak loh saudara ya, bukan ya. Berharga itu mungkin waktu kita. Ya, mungkin yang bangun pagi sulit, Tuhan mau kamu bangun mesbah, doa pagi jam 4 pagi. Enggak gampang loh saudara. Loh iya loh, enggak gampang. Orang zaman sekarang, enggak gampang. Ngomong gampang. Saya salut dengan salah satu hamba Tuhan, orang pengusaha. Dia itu mengambil jam doa. Dia enggak pelayanan terlalu banyak, saudara. Dia cuma ngambil satu yang saya kagumi. Dia ngambil jam doa untuk bangsa dan negara mulai jam 2 pagi sampai jam 4. Wow, salut saya, saudara. Salut saya. Kira-kira saya tawarkan ke jemaat sini, ada yang mau doakan bangsa negara dan gereja kita jam 2 sampai jam 4? Angkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau ya? Tidak ada yang mau. Berat itu saudara. Ini berat. Lebih baik bawa nasi ke sini ya, daripada suruh doa jam 2 sampai jam 4. Ya betul. Loh, iya berat loh, sungguhan loh. Lebih baik kerja aja. Kok bisa bawa soto ya. Doa itu enggak gampang loh, apalagi doa tengah malam. Kadang-kadang orang berkata, oh aku enggak bisa tidur, kita doa itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau komitmen jam berapa, saudara. Ya. Tuhan kita berjanji Dia selalu menyertai kita, ya, dan Tuhan tidak akan mengingkari. Ada cerita Alkitab saudara ya tentang Paskah. Pada hari yang ketiga kematian Tuhan Yesus ya, pagi-pagi ya Maria Magdalena datang ke kubur. Ya, di sini ada juga nama Maria Magdalena. Ya, datang ke kubur dengan hati yang susah, menangis. Ya, karena Maria Magdalena ini sangat cinta Tuhan, sangat setia sama Tuhan Yesus. Ya, dia pertama ke kubur dan dia pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit. Padahal muridnya banyak 12. Mengapa kok Maria Magdalena? Ya, ia berdiri di luar kubur dan menangis. Ya, dia sedih sekali. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memanggil namanya? Ya, kita baca dulu di Yohanes 20 ayat 15 sampai 16. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Ibu," maksudnya ibu itu Maria Magdalena, ya. "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka dia penjaga taman, ya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Maria." Terus Maria pun berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni." Pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Maria," langsung Maria itu berpaling saudara dan berkata, "Rabuni." Dia mengenal suara Tuhan Yesus. Dia sangat mengenali suara itu saudara. Langsung berubah. Setelah Maria Magdalena sedih, setelah dipanggil namanya Maria, langsung sukacita. Ya. Rabuni itu artinya guruku. Ya, guru yang mulia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak langsung menjelaskan sesuatu. Ya. Tuhan Yesus hanya memanggil nama Maria. Tapi Maria itu peka. Ya. Dan dalam satu panggilan, air mata berubah menjadi sukacita, saudara. Ya. Putus asa berubah jadi iman. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari ini juga Tuhan memanggil saudara, memanggil nama saudara. Dengan lembut Tuhan memanggil saudara. Dia menyebut nama saudara masing-masing melalui hati saudara. Ya. Pribadi lepas pribadi.
Ayo kita responi panggilan Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, saudara, ya, supaya kita mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Jangan ditolak terus. Tuhan panggil nama saudara, ya. Dengan lembut dia memanggil Stefanus, layani aku. Walaupun berat saudara, tapi panggilan itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan mau beracara dalam kehidupan saya. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang pria yang bercerita, menceritakan tentang hidupnya. Hidupnya hancur, usahanya bangkrut, ya. Keluarganya berantakan, mengalami sakit, hatinya kosong, putus asa dan ingin menyerah. Ia berkata pada pengurus gereja, "Aku ini seperti orang yang sudah mati." Ya. Pengurus gereja dengan sabar memberi perhatian, mendorong orang tersebut supaya lebih dekat dengan Tuhan. Suatu hari pria itu datang ke gereja di saat Paskah seperti ini. Ia mendengar firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Wow, ada kuasa di dalamnya. Pria itu langsung bangkit. Dia sadar betul kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian, berarti hidupku yang hancur ini juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Alami kuasa Tuhan, saudara. Ya, saudara jangan punya pemikiran, maaf ya, ini agak tidak menakut-nakuti. Saudara jangan punya pemikiran, pekerjaan saudara pasti baik, keluarga saudara pasti baik. Jangan punya pikiran itu. Jangan dipikir saudara pasti sehat. Ada waktunya, itu harus kita lalui. Maka dari itu firman Tuhan ini selalu menguatkan kita. Biarkan hati kita terus mengalir firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membuat kita hidup. Ya. Firman Tuhan inilah yang membuat menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Di saat kita lemah, kita tidak putus asa. Kita punya pengharapan. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Memang masalah pria itu tidak selesai, saudara, ya. Tetapi ia punya pengharapan yang baru daripada Tuhan. Betul tidak, saudara? Dia waktu mendengarkan firman Tuhan itu dia bangkit semangat, punya pengharapan yang baru, punya keyakinan Tuhan Yesus sanggup menolong dan memulihkan hidupnya. Apakah masalahnya selesai? Kan tidak. Tapi percayalah, saudara, semua akan terselesaikan diawali dengan kebangkitan hati kita. Dengan hati kita bangkit, masalah akan satu persatu terurai dengan baik. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, mukjizat pertama Paskah bukan perubahan kehidupan, ya, bukan perubahan keadaan kita. Mukjizat pertama Paskah yang harus kita miliki adalah perubahan hati kita. Adakah perubahan dari hati kita? Mungkin yang saat ini suka marah-marah, ayo belajar jadi sabar. Ya. Mungkin saat ini ada yang maaf, sering bohong, ayo belajar untuk jujur. Ya. Belajar, saudara. GBT Hope ini adalah gereja pengembalaan. Ya. Gereja yang sama-sama mau belajar, ya, supaya kita sama-sama bertumbuh, ya, sehingga kita layak semakin hari di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, salib Kristus berkata Tuhan mengasihi kita. Kubur kosong berkata kasih Kristus kemenangan bagi kita. Jangan hanya tahu cerita Paskah, ya. Namun kita harus mengalami kuasa kebangkitannya. Ayo saudara,
Berkata dalam hati kita, Tuhan, aku mau merasakan kuasa kebangkitan-Mu. Ya. Di Filipi 3:10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, badai apapun saudara tetap berdiri tegak, saudara. Iya, saudara. Itu penting loh, saudara. Itu penting loh. Suatu kali ketika kita mengalami badai besar, saya tidak nakut-nakuti loh ya. Saya tidak nakut-nakuti loh dia. Dan itu pasti terjadi. Karena ini perjalanan hidup. Tidak selama ini saudara sehat. Ya, tidak selamanya saudara di kerjaan lancar, tidak, saudara. Itu sungguhan. Ayo, kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kita, bangkit untuk kita, membuka jalan buat kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau hidup bagi Dia? Ya, mungkin hari ini ada yang jauh dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, ya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, ya, karena sering berbuat kesalahan. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Kebangkitannya bukan untuk orang yang sempurna. Ya. Kebangkitannya untuk semua orang yang percaya dan mau sungguh-sungguh bertobat kepada Dia. Kebangkitan itu diberikan kepada semua orang, tidak dipilih. Walaupun kita orang berdosa pun, kita tetap mendapat kebangkitan daripada Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kubur Tuhan Yesus kosong, ya, batu sudah terguling, kain kafan terlipat, tidak ada tubuh Tuhan Yesus di sana. Ada suara surga yang bergema, Ia telah bangkit. Haleluya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus yang telah bangkit? Kalau saudara tidak bangga ya keliru, saudara. Keliru besar, ya. Jangan mau punya iman, tetap jangan mau. Ayo, mumpung kesempatan masih ada, harus terus bertumbuh, harus terus mengenal, harus mengalami Tuhan terus, saudara. Sehingga pada waktunya, ya, kita mendapat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar cerita ini, saudara. Ini real, ini firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara. Hari ini janganlah kita pulang sama seperti waktu kita datang. Ya, mungkin saudara datang bawa hati yang lama, pulang bawa hati yang baru. Mungkin saudara datang membawa persoalan hidup, pulang bawa kemenangan. Ya, ayo saudara, jangan mau pulang sama dengan waktu kita datang. Pulang harus beda. Ya. Datang sedih, pulang tertawa. Gitu saudara, ya. Ingat saudara, kita diciptakan lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan Paskah ini tidak berlalu sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengar dapat masuk di hati kita. Ya, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan ini dapat menumbuhkan iman kita. Ya, supaya iman kita semakin kokoh dalam Tuhan. Dan percayalah saudara, kalau iman kita bertumbuh, ya, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya, WL pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, sebab kau hidup, ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Akhir ibadah siang hari ini Tuhan, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami merasa Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarkan apa yang kami kerjakan Tuhan, pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa Tuhan. Biarkan makna dari Paskah, kuasa dari kebangkitan-Mu Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Biarkan iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, pegang tangan kami erat-erat Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Dalam segala keadaan tersulit pun, kami yakin Engkau selalu memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, WL, singer, musik, multimedia, bagian konsumsi, dan siapapun yang terlibat dalam ibadah siang hari ini. Kami percaya Kau pasti memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, onsite maupun online. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi masalah masing-masing Tuhan. Tapi Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup memulihkan, Kau sanggup menolong kami Tuhan. Dan maka dari itu Tuhan, kami belajar untuk menyerahkan hidup kami total dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang pemilik kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat Paskah.